محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia yang baru saja memberikan mutiara-mutiara hikmah dan nasihatnya, Al-Walid Al-Habib Abu Bakar Ibn Abdurrahman As-Saggaf. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Yang saya cintai, yang saya muliakan, saudara saya yaitu Abang Abdul Aziz beserta seluruh keluarga besarnya, beserta seluruh keluarga besar almarhum Bapak RH Mastam dan Ibu Hajah Aminah, seluruh keluarga besar beliau yang pada malam hari ini kita mengadakan acara haul akbar daripada beliau berdua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, Allah rahmati beliau-beliau dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan pengampunan. Allah muliakan beliau-beliau dengan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja saudara-saudara, karena saya masih banyak acara lagi. Terus mohon maaf, tadi ketiduran di mobil di depan, capek ngelayanin tamu. Namanya kita orang khadimul ummah, pelayan umat. Saudara-saudara, sedikit saya bahas tentang haul. Haul itu memiliki 3 makna. Perhatikan, haul memiliki 3 makna. Makna yang pertama, arti yang pertama, haul itu artinya adalah sekeliling, sekeliling, sekitar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Itu haul yang pertama, artinya sekeliling, sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang kedua maknanya, artinya adalah daya, kekuatan, upaya. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Kita sering mendengar acara-acara haul, haul para wali, haul orang-orang soleh, haul para ulama. Di Depok, di Citayam ada haul Sayyidul Walid Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Di Bogor ada haul Keramat Empang Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di Jakarta ada haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, haul Habib Saleh bin Ahmad bin Jindan, haul Habib Kuncung, haul Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Priuk, haul di Al-Hawi. Kemudian di Jawa Timur ada haul Habib Soleh Tanggul, haul Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi, haul Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kemudian di Jawa Tengah ada haul Pekalongan, ada haul Tegal, ada haul Semarang. Kemudian di daerah, banyak di daerah haul para habaib, haul para kiai, yakni haul orang-orang soleh. Nah, yang namanya haul
itu untuk orang-orang soleh, itu untuk orang-orang yang baik, yang dimana di dalam acara haul kita bisa mengambil intifa, bisa mengambil istifadah, bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faedah, bisa mengambil keutamaan, bisa mengambil ilmu, bisa mengambil hikmah daripada sahibul haul, daripada orang yang dihauli. Karena di acara haul biasanya dibacakan manakib, dibacakan sejarah hidup daripada sahibul haul. Bagaimana ini orang ini sahibul haul ketika masih hidup, ilmunya, akhlaknya, adabnya, budi pekertinya, ibadahnya, zuhudnya, qanaahnya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, keberaniannya seperti apa, sehingga kita bisa menjadikan beliau-beliau sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada juga acara-acara haul yang dimana itu merupakan bakti, anak kepada kedua orang tuanya, yang dimana ketika orang tuanya sudah meninggal, ya, dibikin tahlil 1 hari, 3 hari sampai 7 hari, kemudian ada 40 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1 tahun dibikinkan haul, terus seperti itu, terus setiap tahun dibikinkan haul. Ini adalah bakti seorang anak kepada kedua orang tua, untuk mendoakan, duduk di sini berkumpul bersama para ulama, para habaib, para kiai, dibacakan yasin, dibacakan tahlil, dibacakan tahmid, dibacakan tasbih, dibacakan sholawat, yang dimana dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca yasin, maka kelak di akhirat akan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana terdapat 99 kamar, setiap satu kamar terdapat 99 ranjang, setiap satu ranjang terdapat 99 kasur, setiap satu kasur terdapat 99.000 bantal, setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Ini yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka membaca yasin. Tadi dibacakan yasin, dihadiahkan untuk almarhum sahibul haul, maka itulah yang Allah persiapkan baginya kelak di akhirat. Yang kedua, dibacakan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu adalah benteng pertahananku. Maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng pertahananku, maka berarti dia aman dari azab dan siksaku. Tadi dibacakan tahlil, yang dihadiahkan, yang diniatkan untuk almarhum, untuk almarhumah, maka insya Allah almarhum dan almarhumah akan aman dari segala macam azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam kubur, baik di yaumul ba's, di hari kebangkitan, baik di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, ya, baik di yaumul hisab, di hari perhitungan, di yaumul mizan, di hari pertimbangan, ketika melewati shiratul mustaqim sehingga masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidupnya saja, tetapi walaupun orang tua telah meninggal dunia, kita bisa berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Acara malam hari ini adalah bukti bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia, dengan duduk mengumpulkan umat, mengumpulkan jamaah, mengumpulkan para ulama untuk mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal. Sebab idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathah, sadaqatin jariyah, al ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'u lah. Apabila manusia itu wafat, apabila manusia itu meninggal, maka terputus seluruh amal-amal hidupnya. Kita sholat, masih hidup sholat, udah mati kita nggak bisa sholat, putus. Kita masih hidup puasa, udah mati kita nggak bisa puasa, putus. Masih hidup kita haji, udah mati nggak bisa kita haji, putus amal ibadah. Tapi kalau ketika kita hidup meninggalkan 3 perkara ini, maka walaupun kita telah wafat, walaupun telah mati, walaupun jasad terkubur, pahalanya akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Apa 3 amal tersebut? Apa 3 ibadah tersebut?
tiga amal tersebut. Yang pertama, al ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Siapa? Beliau-beliau para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib yang mengajarkan ilmu kepada kita semua sehingga ilmunya bermanfaat. Kita mengajarkan kepada murid-murid kita, kita mengajarkan kepada anak-anak kita, terus dari generasi ke generasi sehingga ilmu tersebut bermanfaat. Walaupun yang memberi ilmu tersebut telah meninggal, pahalanya akan mengalir sampai datangnya hari kiamat. Yang kedua, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pondok pesantren, untuk bikin masjid, untuk madrasah, untuk anak yatim, untuk di jalan Allah, maka harta tersebut akan menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, waladun saleh yad'ulah. Inilah acara pada malam hari ini. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh yang membaca doa, mengirimkan yasin, tahlil, mengirimkan sholawat, membaca sholawat, diniatkan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, yang pahalanya akan mengalir bagi orang tuanya sampai datangnya hari kiamat. Kita duduk di majelis baca sholawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi itu 5 huruf. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah itu adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang selalu berdiri di atas makamnya Nabi Muhammad. Apa tugasnya malaikat tersebut? Tugas malaikat itu menyampaikan sholawat orang-orang yang hidup kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalian duduk bersolawat, itu malaikat sampaikan, ya Rasulullah, malam hari ini ada acara, Bang Ajis bikin acara haul kedua orang tuanya, orang-orang berkumpul, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, disebut engkau punya nama satu persatu di hadapan kubur Nabi Muhammad. Mereka bersolawat kepadamu, yang dimana dihadiahkan untuk almarhum dan almarhumah yang acaranya dihauli pada malam hari ini. Apa kata Allah? Bawa salawat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibawa engkau punya salawat menghadap Allah. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Berarti dari setiap huruf ya, dari setiap huruf alif, dari setiap huruf ra, dari setiap huruf ba, dari setiap huruf ya, ya Rabbi sholli, dari setiap huruf shad, dari setiap huruf lam, dari setiap huruf ya, dari setiap satu huruf. Kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah. Setiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang tersebut, dan tidak akan berhenti malaikat tersebut memohon ampun sampai datangnya hari kiamat. Itulah yang Allah berikan, yang Allah hadiahkan bagi Sahibul Hal, yang pada malam hari ini kita bersalawat, kita niatkan untuk beliau. Oleh karenanya pesan saya, wasiat saya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada acara hall yang berbahagia pada malam hari ini banyak berkumpul para ulama. Jangan jauh dari ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi para pemuda-pemudi. Jangan engkau jauh dari para ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai. Ikuti beliau-beliau, cintai beliau-beliau, karena beliau-beliau adalah penerus perjuangan Nabi Muhammad. Beliau-beliau penyambung lidah Nabi Muhammad. Beliau-beliau adalah yang menerima tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama amanaur rasul. Para ulama adalah kepercayaannya Rasul. Rasulullah mempercayakan, mengamanahkan ini agama
ini Islam, ini iman, ini sholat, ini takwa, ini ilmu, ini amal, ini ibadah, bukan kepada siapa melainkan kepada para ulama. Maka dari para ulama, al-ma'aman ahab, seseorang ke akhirat dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Yuhibbul qaum yalhaq bil jamaah, suatu kaum akan berkumpul dengan yang ia cintai. Jikalau engkau cinta ulama, engkau cinta orang-orang saleh, engkau cinta orang-orang yang dekat kepada Allah, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, di akhirat engkau akan kumpulkan bersama beliau-beliau di bawah naungan Rasulullah SAW. Tetapi kalau yang engkau cintai, yang engkau ikuti para artis-artis, para orang-orang yang suka berbuat dosa, ahli maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, yang suka mengumbar aurat, mereka yang kalian cintai, mereka yang kalian idolakan, di akhirat kalian pun akan dikumpulkan bersama mereka. Mereka sengsara, kalian sengsara. Mereka celaka, kalian celaka. Maka jangan jauh dari para ulama. Rasulullah sudah bersabda dalam hadisnya, kun aliman, jadilah orang-orang yang berilmu. Jadilah kalian orang berilmu, jadilah kalian orang alim, jadilah ustadz ustadzah, jadilah orang yang mengerti agama. Beb, nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa jadi orang berilmu. Kun muta'alliman, jadilah santri yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu agama. Beb, nggak bisa jadi santri. Beb, nggak bisa menuntut ilmu agama, nggak bisa cari ilmu agama, nggak bisa jadi santri. Kun mustami'an, ada pilihan ketiga. Apa itu? Jadilah pendengar ilmu, pendengar hikmah ulama, pendengar nasihat ulama. Nggak bisa juga, Beb, nggak ada waktu, saya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Nggak bisa jadi pendengar ilmu, nggak bisa jadi pendengar nasihat ulama. Pilihan terakhir, kun muhibban, itu pilihan terakhir. Jadilah pecinta. Pecinta apa? Pecinta ulama, pecinta para ustadz, pecinta para kiai, pecinta para habaib, pecinta ilmu. Itu pilihan terakhir bagimu. Tidak ada lagi pilihan selain itu. Jadi orang alim nggak bisa jadi santri, jadi santri nggak bisa jadi pendengar, jadi pendengar nggak bisa jadi pecinta. Itu pilihan terakhir. Wala takun khamisan, jangan engkau jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Orang alim bukan, orang berilmu bukan, santri bukan, ngaji agama enggak, bukan, pendengar ilmu bukan, pendengar nasihat bukan, pecinta juga bukan, bangsat ya, goblok ya, bodoh ya, ahli maksiat ya, yang suka berbuat dosa ya, melacur ya, narkoba ya, mabuk ya, judi ya, ngebunuh orang ya, menyengsarakan rakyat ya, koruptor uang rakyat ya, bikin susah rakyat ya, malah menjadi pembenci para ulama. Udah ulama bukan ya, ustadz kiai orang yang ngerti agama bukan, pencari ilmu juga bukan, mendengarkan ilmu juga bukan, pecinta juga bukan, bangsat ya, pembunuh ya, Sambo pembunuh. Sabah, 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 kurang keras, takut, hah? Kan fakta nyata. Siapa? Karena kan saya baru keluar penjara, saya nggak tahu apa-apa. Keluar penjara, ada mobil lewat, truk polisi diterakin, Sambo, Sambo. Kenapa ini, ada apa memang? Saya lihat, oh Sambo bunuh orang, ajudannya dibunuh sama dia dengan sadis. Siapa? Makarallah. Allah tidak diam, Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Saudara-saudara, satu nyawa anggota kepolisian hilang, dibunuh oleh petingginya, dibunuh
oleh sang jenderalnya. Satu Indonesia gempar sampai keluar sana. Semua ditangkap, diproses, diadili. Semua jenderal-jenderal turun. Satu nyawa. Tapi ketika 6 nyawa yang hilang, kemana para jenderal-jenderal itu? Betul? Harus adil dong. Jangan karena mentang-mentang yang meninggal di polisi, terus semua jenderal turun ikut, semua langsung Sambonya ditangkap, Sambonya ditahan. Nah, terus yang 6 nyawa ini, apakah mereka bukan manusia? Apakah mereka binatang? Apakah mereka tidak punya bapak? Apakah mereka bukan lahir dari rahim seorang ibu? Apakah mereka tidak memiliki anak dan istri? Mereka adalah orang-orang yang dimana ibu-ibu mereka kehilangan anaknya, bapak-bapak mereka kehilangan anaknya, istri-istri mereka menjadi janda, anak-anak mereka menjadi yatim. Bukankah mereka rakyat Indonesia? Bukankah mereka pribumi Indonesia yang harus juga mendapatkan keadilan di negara Indonesia, saudara-saudara? Giliran satu orang yang meninggal, ya itu memang biadab. Sambo biadab, bejat, kurang ajar. Tapi kan ini 6 laskar juga 6 nyawa, bukan cuma 1 nyawa, 6 nyawa yang melayang. Sehingga wajib bagi pemerintah untuk mengusut ulang siapa sebenarnya dalang-dalang di balik pembantaian 6 nyawa pengawal Habib Rizik yang mereka merupakan bagian daripada rakyat Indonesia, saudara-saudara. Betul? Iya, Sambo. Habib Bahar baru keluar penjara, nggak ada kapok-kapoknya ya. Habib Bahar baru keluar penjara 2 hari tahun 2020, baru 2 hari keluar udah dibawa ke Nusa Kambangan, ditahan lagi. 2021 bebas, akhir bulan masuk penjara lagi 7 bulan, baru keluar ini. Kok nggak kapok-kapok Habib Bahar? Tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith dalam menyampaikan kebenaran. Tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah di dalam menyuarakan kebenaran, di dalam menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Coba kita lihat, saudara-saudara, sekarang makin hari makin rusak. BBM naik, betul. Saya tanya semua yang ada di sini, rakyat apa bukan? Woi, rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? BBM naik, susah tidak? Susah tidak? Rasain nggak? Lu ngerasain nggak? Apa enak? Enak. Susah apa enggak? Susah apa enggak? Ibu-ibu semua serba naik nggak? Minyak goreng, cabai, bawang, beras, naik nggak? Susah apa enak? Susah apa enak? Para pejabat hidup senang, rakyatnya susah. Hidup kenyang, rakyatnya kelaparan. Oleh karenanya saya tidak akan pernah diam, tidak akan pernah bungkam, saudara. Walaupun saya harus mati, walaupun lidah saya harus dipotong, sekalipun saya punya badan, saya punya jasad dicincang-cincang, laugata tadi irban, sekalipun badan saya, tubuh saya dicincang-cincang oleh para musuh-musuh Allah, oleh para pengkhianat bangsa, oleh para koruptor, sekalipun saya punya badan harus dipotong-potong menjadi beberapa bagian, menjadi potongan-potongan kecil untuk menghentikan suara-suara kebenaran saya, untuk menghentikan saya menyampaikan yang benar itu benar. Demi Allah, dengan dipotong-potong saya tidak akan berhenti, dengan dicincang-cincang saya tidak akan berhenti, malah semakin dipotong-potong, semakin dicincang,
dengan dibunuh, demi Allah akan semakin saya teriakkan suara-suara kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, saya tanya semuanya, siap sampaikan kebenaran? Siap sampaikan kebenaran? Risikonya di penjara, siap? Siap. Benar. Sekarang ngomong siap, berhadapan sama polisi, ampun Pak, jangan pernah takut menyampaikan suara kebenaran. Saudara-saudara, perhatikan, demi Allah saya nggak akan pernah takut menyampaikan yang benar itu benar. Ibu-ibu, saya baru keluar penjara masuk, buat apa? Saya bela rakyat. Yang saya bela engkau umat, saya punya kakek umat Nabi Muhammad. Saya punya anak-anak masih bayi, saya nggak peduli. Anak saya ada yang umur 8 bulan, ada yang masih umur 4 bulan. Saya nggak peduli anak saya nggak peduli istri saya. Saya keluar dari rumah pergi dakwah, pergi sama bawa kafan. Saya udah siap, udah rela mau mati kek, mau dibunuh kek. Kenapa? Andaikan saya nanti mati, keluar nyampe rumah tinggal jenazah, anak istri saya akan tersenyum melihat jenazah saya sambil mereka berkata, inilah cita-cita dan tujuan Bahar bin Ali bin Smith. Bapak-bapak, ibu-ibu, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan membuat tidur para pengkhianat bangsa menjadi nyenyak. Suara kebenaran yang saya sampaikan akan membuat tidur mereka melelahkan, akan membuat tidur mereka tidak nyenyak, tidak lelap, akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan mereka mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karenanya saya wasiatkan, jangan pernah takut untuk menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Saya tanya semua sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudinya, semua yang ada di sini, siap sampaikan kebenaran? Siap sampaikan kebenaran? Siap sampaikan yang hak itu hak? Siap sampaikan yang batil itu batil? Apapun resikonya siap? Siap bela Islam? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela NKRI? Siap bela bangsa? Siap bela Indonesia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Semoga Allah jadikan negara kita negara yang baik, negara yang aman, negara yang damai. Allah bersihkan negara kita dari para pengkhianat bangsa. Allah bersihkan negara kita dari orang-orang munafik, dari pejabat-pejabat munafik, dari aparat-aparat licik, dari pejabat-pejabat biadab, dari aparat-aparat bangsat, dari ulama-ulama munafik, dari ulama-ulama biadab, dari ulama-ulama yang menjual agama Allah. Mudah-mudahan Allah hancurkan mereka dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka khairal as'alah. Allahumma atlub minna Allahumma atlub. Allahumma aftah li baldana wa li ahli baldana al-Indonesia futuhat al-arsyiyah wal rahmah wal barakah. Allahumma ansurna min qaumil zalimin wal fajirin wal fasikin wal kadhibin wal kafirin wansurna min umara'il zalimin wa sultanil jahirin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.